Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok beton pracetak dan prategang. Kelompok 1 terdiri dari 3 anggota, dengan saya sendiri Tamara, Saya Rahmat. Saya Eka Putri. Beton prategang adalah beton bertulang di mana tegangan tariknya pada kondisi pembebanan tertentu dengan nilai dan pembagian yang sedemikian rupa sampai batas aman dengan pemberian gaya tekanan permanen. Dan baja prategang yang digunakan untuk keperluan ini ditarik sebelum beton mengeras atau pratarik atau setelah beton mengeras atau pasca tarik. Pembuatan beton prategang dicapai dengan cara menarik baja dan menahannya ke beton. Jadi, membuat beton dalam keadaan tertekan. Kombinasi aktif ini menghasilkan perilaku yang lebih baik dari kedua bahan tersebut. Baja adalah bahan yang terkenal dengan kemampuan ketahanannya dan bersifat liat. Hal itu menyebabkan baja mampu dibuat untuk bekerja dengan kekuatan tarik yang tinggi oleh prategang. Sedangkan beton adalah bahan yang getas dan kemampuannya menahan tarikan diperbaiki dengan memberikan tekanan, sementara kemampuannya menahan tekanan tidak dikurangi. Jadi beton prategang merupakan kombinasi yang ideal dari dua bahan konstruksi modern berkekuatan tinggi. Prinsip beton prategang. Beton prategang dapat didefinisikan sebagai beton yang diberikan tekanan internal demikian rupa sehingga dapat mengeliminir tegangan tarik yang terjadi akibat beban eksternal sampai suatu batas tertentu. Ada 3 konsep yaitu yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan dan menganalisa sifat-sifat dasar dari beton prategang. Yang pertama, sistem pratekan atau prategang untuk mengubah beton yang getas menjadi bahan yang elastis. Yang kedua, sistem pratekan untuk kombinasi baja mutu tinggi dan beton mutu tinggi. Yang ketiga, sistem prategang untuk mencapai keseimbangan beban. Jenis-jenis struktur beton prategang. Menurut waktu penarikan baja prategang, ada penarikan atau pretension dan ada pasca penarikan atau post tension. Kemudian ada letak baja prategang, yaitu internal press-testing dan external press-testing. Menurut ada tidaknya letakan antara baja prategang dan beton, itu terdiri dengan letakan bounded atau grouted dan tanpa letakan atau unbounded dan ungrouted. Kemudian ada derajat penegangan, yaitu full press-testing atau partial press-testing. Retention. Pada metode pratarik, tendon ditegangkan dengan pertolongan alat pembantu sebelum beton dicor. Gaya konsentris dipertahankan sampai beton cukup keras. Setelah beton cukup keras, tendon dipotong dan gaya prategang akan tersalur ke beton melalui letakan. Dalam pembuatan secara massal, maka metode ini sangatlah cocok. Baja prategang diberi pratarik terhadap pengangkeran independen sebelum pengecoran beton di sekitarnya. Sebutan pratarik berarti pemberian pratarik pada baja prategang, bukan pada baloknya. Pemberian pratarik biasanya dilakukan di lokasi pembuatan beton pracetak. Penggambaran sistem pemberian pratarik dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini contoh gambarnya. Ini yang garis hitam tebal ini adalah tempat pengangkuran tendon. Ini adalah tendonnya dan ini adalah balok-baloknya.
Post tension. Pada metode pasca tarik, tendon ditarik setelah beton dicor. Sebelum pengecoran dilakukan terlebih dahulu dipasang selongsong untuk alur dari tendon. Setelah beton jadi, tendon dimasukkan ke dalam beton melalui selubung tendon yang sebelumnya sudah dipasang ketika pengecoran. Penarikan dilakukan setelah beton mencapai kekuatan yang diinginkan, sesuai dengan perhitungan. Setelah penarikan dilakukan, maka selongsong diisi dengan bahan grouting. Proses pemberian prategang metode pasca tarik dapat dilihat pada gambar di samping. Jadi gambar pertama ada pengecoran dan pemasangan selubung tendon, di mana yang garis melengkung itu adalah saluran tendon, dan yang ada dengan simbol bintik-bintik itu merupakan beton yang dicor. Gambar kedua yaitu proses tracing tendon sekaligus growting. Yang gambar ketiga adalah balok dalam keadaan prategang. Eka. Mic-mu mati, Eka. Mic-mu mati, Cok. Mike. Atau benda Lanjut. Ulangin dari awal ya. Nanti saya potong. Ya apa kak? Bagaimana? Iya, baca sudah ini itu. 1, 1, 2, 3. 2, 3. Cara bacanya? Dengan letakan aja kau baca, dengan letakan aja. Dengan letakan baja prategang melekat atau menyatu dengan beton di sekitarnya sehingga tidak terjadi tracing, otomatis terdapat keadaan bonded tendon. Berikut adalah gambar baja prategang yang melekat langsung pada beton sekitarnya. Pada sistem post tensioning, keadaan bonded tendon hanya terjadi jika rongga di dalam ducting di sela-sela baja prategang diinjeksi atau di-growting dengan pasta semen. Berikut adalah gambarnya, gambar ducting, baja prategang, dan pasta semen. Tanpa letakan atau unbonded dan ungrounded. Baja prategang dapat bergerak atau bergeser atau menggelincir di dalam ducting. Hal ini terjadi hanya pada sistem post tensioning, di mana setelah penegangan tendon, rongga di dalam ducting tidak diinjeksi dengan pasta semen, sehingga strat masih tetap bergerak bebas di dalamnya. Untuk mencegah korosi pada baja prategang, rongga tersebut diisi dengan bahan vaselin. Nah, ini contoh gambarnya. Ini adalah lingkaran terbesar itu adalah ductingnya, terus yang bulat-bulat kecil itu baja prategangnya, dan yang kosong ini adalah rongga yang diisi dengan vaselin atau fat. Jadi di situ baja tetap bisa bergerak dengan bebas untuk mencegah korosi. Selanjutnya ada internal press tracing, yaitu tendon baja prategang berada di dalam penampang beton atau embedded, dilingkupi oleh beton di sekelilingnya. Kemudian ada external press tracing, yaitu
tendon baja prategang berada di luar penampang. Contohnya seperti gambar di samping. Jadi kalau gambar di samping itu tendonnya itu ada dalam baja ini, dapat dilihat di gambar ini. Tendonnya itu ada di dalam, dia punya rangka baja dan dia punya beton kayak di gambar 2 ini. Sedangkan di gambar yang ini, dia punya tendon itu ada di luar strukturnya ini. Jadi strukturnya baru tendonnya dipasang di bawah kayak begini atau tidak di sisi-sisi ini. Ya Kak. Mike. Full pre-stressing. Pada keadaan beban layan akibat gaya prategang dan beban-beban yang bekerja pada beton, tidak terjadi tegangan tarik yang melampaui tegangan tarik yang diizinkan oleh SNI. Berikut gambar beban layanan. Yang selanjutnya ada partial pre-stressing. Pada keadaan beban layan akibat gaya prategang dan beban-beban yang bekerja, tegangan tarik yang terjadi pada beton dibatasi dan tidak boleh melampaui tegangan tarik yang diizinkan, yaitu SNI 1 derajat FC. Selain itu harus dipenuhi syarat batas lendutan dan lebar retak. Jadi pada penampang beton dapat terjadi retak. Lebar retak pada struktur beton prategang parsial dibatasi lebih ketat dibanding pada struktur beton bertulang untuk mengendalikan retak yang terjadi dan juga untuk meningkatkan kuat batas. Digunakan baja non-prategang. Jenis struktur BPP ini cocok digunakan struktur dengan beban hidup yang lebih besar atau dominan dan beban matinya. Bahan dan alat. Yang pertama, beton adalah hasil dari pencampuran beberapa material passing agregat dengan bandingan campuran kasar 44%, agregat halus 31%, semen 18%, dan air 7%. Setelah 28 hari, beton akan mencapai kekuatan yang ideal yang disebut dengan kuat tekan karakteristik. Kuat tekan karakteristik adalah tegangan yang telah melampaui 95% dari pengukuran kuat tekan uniaksial yang diambil dari tes penekanan standar, yaitu dengan kubus ukuran 15 x 15 cm atau silinder dengan diameter 15 cm dengan tinggi 30 cm. Beton yang digunakan dalam pembuatan beton prategang adalah beton yang mempunyai kekuatan tekanan yang tinggi dengan nilai F aksen C minimal 30 MPa. Baja material baja yang biasa digunakan dalam praktik pembuatannya adalah sebagai berikut. Kawat PC wire biasanya digunakan untuk baja prategang pada beton prategang dengan sistem pratarik. Kawat PC strand biasanya digunakan baja prategang untuk beton prategang sistem pasca tarik. Kawat PC bar biasanya digunakan untuk baja prategang pada beton prategang dengan sistem pratarik. Tulangan biasa yaitu tulangan yang biasa dipakai untuk konvensional seperti besi polos atau
Demikian presentasi dari kelompok 1. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.